Lancer Mirage ya, atau Lancer Coupe yang 2 pintu di Indonesia nggak beredar. Lancer Mirage, Lancer Coupe 2, oh ya guys, 2 pintu. Ya gitu. Oke. Atau ada orang yang mau beli mesin yang kondisinya udah fresh, kita udah tersedia. Misalnya di sini ada 4G 63 Evo 3. Tapi kalau dia mau beli sama mobilnya, boleh juga. Ya, mobilnya ini harganya Di compare. Tapi Estilo itu dijual di Indonesia, jadi populasinya masih lebih banyak. Banyak. Kalau ini populasinya benar-benar jarang. 4G 63 Evo 3 Turbo. 4G 63 63 Evo 3 Turbo. ya, yang turbo 2WD. Wah, mesinnya guys. Enggak, kalau ini murah, di bawah 100. Oh, di bawah 100 juta. Iya. Tapi dengan mesin ini. Apa adanya saya kasih. It's not a game, it's a rich thing. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jadi guys, ini Mas Ban lagi main di Top X Auto Junkyard. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu kampakan Junkyard kalau teman-teman mau nyari part-part copotan. Dan menariknya di Junkyard ini, selain menjual part-part copotan guys, di sini sebenarnya juga banyak mobil-mobil yang seru-seru, yang lucu-lucu ya, yang keren-keren. Jadi ini juga ada mobil-mobil yang lagi di modifikasi, dan sekalian aja kita mau ketemu sama ownernya Top X Auto Junkyard. Halo Om Topik, apa kabar nih Om? Mas Ban, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi, ini tempatnya makin keren aja nih Om. Ya, begitulah Mas Ban. Gimana? Nah, ini alamatnya di mana nih Om? Oke, alamatnya bengkel atau lapak kita ya, Ya. biasanya ketik di Google Map. Sekarang udah zamannya Google Map, udah nggak perlu repot-repot lagi. Auto Junkyard. Top X ya, TOPX, nanti teksnya bisa diterapkan di sini. Top X Auto Junkyard, Jalan Alternatif Jor, Oke. Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi, Jakarta. Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat, Ya, keluar jadi tol Jatiwarna ya. pokoknya incer-incernya deket pinggiran tol Mas Ban. Jadi kalau ada teman-teman yang kebetulan lewat di sekitaran tol Alternatif Jor, silakan mampir. Ada welcome drink di sini. Oh, ada welcome drink-nya. Tadi saya lihat selain ada Junkyard, nah ini kenapa ini ada bengkel nih Om ya? Nah, jadi gini, saya langsung jawab aja, mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan Yes. teman-teman netizen. Top X Auto Junkyard itu apa sih kan gitu? Yes. Nah, jadi gini, saya sebenarnya spesialis mobil kampakan Mas Ban. Jadi mobil saya spesialis membeli mobil-mobil yang udah rusak, baik itu mobil banjir, tabrakan, kebakaran, atau biasanya mobil yang gagal-gagal modif kita tampung. Nah, mobil-mobil itu kita bisa bangun lagi atau kita jual bagian spare part yang bisa dimanfaatkan kembali gitu. Betul. Jadi kalau ada yang mau beli utuh, silakan. Ya, ada sebagian mobil itu yang kita bangun lagi sampai jadi mobil utuh, lalu begitu udah bagus lagi kita jual lagi. Tapi kebanyakan juga mobil yang udah jadi bagus itu nggak terjual secara utuh, tapi lebih ke orang tukar tambah lagi. Jadi mobil yang jelek ditukar sama yang bagus lagi gitu. Oke. Ini kayak ini Lancer ya Om ya? Oke. Dimodif, ini boleh jalannya sambil dimodif. jalan, Mas. Sambil jalan kita lihat. Satu lagi di samping saya itu bisa dikenal dengan mobil spesialis, mobil kampakan, mobil rusak yang dibenerin lagi atau mobil hancur. Saya juga sebenarnya lebih ke mobil-mobil hobi. Oke. Mobil yang langka, mobil rare, jadi yang nggak beredar di pasaran secara umum. Jadi kita koleksi juga, seperti contohnya ini Lancer Mirage ya, atau Lancer Coupe yang 2 pintu di Indonesia nggak beredar. Lancer Mirage, Lancer Coupe 2, oh ya guys, 2 pintu. Ya gitu. Oh, nggak beredar, dan ini dimodif pakai intercooler segede gini Om. Oke. Saya jelasin sedikit, Lancer Mirage ini atau Mirage Asti itu di Indonesia yang memiliki mobil sejenis ini hanya ada 3 orang. Termasuk ini salah satu, kalau nggak salah 4 orang, tapi yang satu nggak begitu dikenal.
Nah, mobil ini basicnya sama dengan Lancer CK, nanti boleh di template Lancer CK yang keluaran tahun 97 sampai ke 2002. Oke. Tapi Lancer CK yang beredar di Indonesia itu hanya memiliki 2 pintu. Maaf, 4 pintu. memiliki 4 pintu, sedangkan ini adalah versi yang 2 pintu. 2 pintunya. Nah, sedangkan mesinnya sendiri ini aslinya bawaannya menggunakan mesin 4G93 SOHC 1800 cc dan mobil ini udah saya upgrade menjadi 4G63 dan pakai transmisi AWD atau all wheel drive. Oh, udah kayak buat rally nih, udah all wheel drive. Speknya udah pakai 2000 cc, turbo, DOHC dan transmisinya AWD. Turbonya gede banget, luar biasa. Gitu. Kalau ini mobil dijual sama Om Topik? Semuanya namanya saya tuh bilang koleksi atau kolekdol. Kalau kolek ya kan, dikoleksi, kalau ada yang mau didol. tapi ini mobil udah saya 7 tahun Mas Ban. Jadi saya agak sayang juga, tapi kalau misalnya benar-benar ada yang minat, cocok banget, udah saya lepas juga lah, karena kebetulan sekarang jaringan saya udah semakin luas. Jadi kalau buat saya pribadi pengen mobil apapun, model apapun yang saya inginkan, saya lebih mudah dibanding saya sebelumnya dulu. Jadi pengen mobil ini seperti saya susah. Tapi buat orang lain mungkin masih susah, tapi saya lebih gampang. Jadi pengen mobil apapun saya bisa dapetin. Oke, jadi kalau ada minat bisa dibeli. Iya, ini bisa. Cupnya aja udah pakai karbon loh. Iya, jadi sesuai selera sama ketersediaan barang. Ini kalau ada yang mau, maharnya berapa ya nih Om Taufik nih? Kemungkinan ya kalau kita banding sekarang Evo 4 Convert, Evo 4 Convert yang 2 pintu yang udah pakai mesin 4 G63 AWD, itu pasaran udah 400-an. Jadi mungkin kalau ini yang versi 2 pintu kemungkinan sekitar 400 sampai 500. 400 sampai 500. Iya. Tuh, pokoknya kalau minat datang aja ke sini, ketemu aja sama Om Taufik. Kalau lagi hilaf murah Mas Ban. Nah, yang penting diajak, digosok-gosok dulu. Sampai hilaf. Sepik-sepik dulu aja. Oke, lanjut mana lagi Lanjut, Mas Ban? kita mau ngeliat nih, ini ada EK9 dari sini ya, nggak bisa lewat nih, lewat sini Om. Oh ya Om, ini mesin dijual nih Om. Oke. Ini mau kirim ini mesin. Mau dijelasin juga nih. Oh yang ini mesin-mesin yang ya stok yang kita punya. Kita tujuannya barang-barang yang ada itu supaya bersih. Lalu kita juga di setel ya. Jadi supaya mobil itu mesin-mesin nggak berantakan. Jadi nantinya ketika kita bangun mesinnya udah tersedia. Atau ada orang yang mau beli mesin yang kondisinya udah fresh, kita udah tersedia. Misalnya di sini ada 4G63 Evo 3. Ini mesin standar sebenarnya bawaannya Honda Freed. Dan ini 4G63 juga bawaannya Evo 4. Dan ini ada mesin Vario standar. Ini mesinnya nggak tahu, lupa karena udah dibungkus. Dan ini ada mesin B series Honda. Oh, B series nih Honda. Ya, ini kayaknya B series Honda juga. B series Honda. Ada juga kalau di sini Mas Ban ya, selain kita juga ngebangun mobil buat pribadi, mobil yang kita bangun, nah kita akan usahakan speknya seadanya. Misalnya ternyata ini speknya bagus, ada yang mau beli mesinnya, kita jual juga mesin yang udah terpasang di mobil. Jadi pembelinya tuh lebih enak karena kita beli mesin itu udah kondisi nyala, jadi nggak kepikiran lagi, bisa diambil ya Mas ya. Nah nih teman-teman nih bisa ngesut nih. Ini ada Vario. Tapi ini mesinnya, ini mesin apa nih Om? Nah, jadi saya jelasin sedikit. Ini basicnya sendiri, ini adalah Vario yang versi build up. Kode rangkanya kode rangkanya EK4 atau EK4 ya. Nah, sedangkan bawaan mobil aslinya sebenarnya udah menggunakan mesin kotak atau DOHC, tapi bawaan aslinya itu pakai B16A. B16A. Nah, sedangkan kita udah upgrade, di bawahnya udah pakai B20 DOHC, B20 2000 cc bawaannya CR-V Gen 1 dan atasnya pakai B18. Sedangkan barang-barang lainnya kebetulan saya ada barang-barang yang racing seperti intake-nya udah pakai S90, lalu throttle-nya S90 sama intake-nya udah pakai Skang 2 dan gearbox-nya udah pakai S80 LSD rasio 4,4. Tuh, kalau ada yang minat bisa nih. Nah, ini juga kalau misalnya ada yang mau beli mesin kondisi udah jalan bisa, atau mau beli mesinnya doang itu bisa kita copotin gitu. Dicopotin. Biasanya mesin-mesin ini dipasang ke Estilo, Vario atau Genio. Buat balap touring atau drag kali ya. Siap, mau dibuat apa aja siap, tapi biasanya kalau mau dibuat touring nanti kita di speknya itu bisa diatur lagi, misalnya torsinya berapa atau kompresnya berapa itu diubah lagi. Dirubah lagi, karena setelannya beda kalau mau dibikin touring atau drag. Gitu. Kalau drag buat touring overpower nanti ya Om ya. Betul Mas Ban. Yang ada mobilnya susah di handlingnya,
nggak enak. Ini beginilah kita mau jalan aja susah Ini kalau mesin biasanya berapaan sih Om? Kayak itu estimasi aja gitu. pasaran kalau B20 sama B18 itu sekitar 100-an. 100-an lah harga mesinnya. Ya. Nah Om, saya mau lihat nih. Ini EK9 nih. Oke, Nah, saya jelasin sedikit. Nih teman-teman bisa dilihat nih. Ini lagi. Ini penjelasan agak panjang sedikit nih ya. Iya. Itu Vario adalah 4 pintu. Nah, Yes. sedangkan sebenarnya ada versi 2 pintu hatchback. Ini versi sportnya, hanya saja mobil ini nggak keluar beredar di Indonesia. Nah, Gitu biasanya mengikuti survei pasar lah biasanya. Betul. Pabrikan atau ATPM itu mengeluarkan begitu. Nah, ini mobil ini lumayan agak viral ya karena iya. ada yang antik di sini karena saya pasang di situ belakang itu ada emblemnya Ayla, jadi banyak orang ini nyebutnya Ayla. Gitu. Oh. Ini sama di mesin di mobil ini kita juga udah upgrade, bisa ambil gambarnya Mas ya. Kode rangkanya EK3. Oke. Nah, jadi di mobil ini di Vario itu banyak orang taunya tuh EK9. Padahal di Vario yang versi hatchback 2 pintu coupe ini ada EK3, EK3 dari aslinya menggunakan mesin DOHC D15 Dual VTEC dan Matic. Sedangkan EK4 yang hatchback udah menggunakan mesin D16 DOHC VTEC. Dan versi yang paling banyak dikenal ada EK9. Nah, itu mesinnya biasanya menggunakan mesin udah pakai B18 Type R. Nah, sedangkan di mobil ini saya udah ada perubahan modifikasi di mesinnya, udah menggunakan sama seperti sebelumnya B20 dan atasnya pakai B18 DOHC. Oke. Gitu. Ini mobil Om Topi. Ya, mobil koleksi kita pribadi. Nah, kenapa sekarang kondisinya begini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mobil-mobil saya yang udah tersedia itu bisa dibeli mesinnya saja, bisa dibeli transmisinya saja. Dan kebetulan mobil ini baru saja terjual transmisinya, dibeli orang Surabaya. Jadi mobil kita yang udah jalan, udah kondisi fresh, udah jalan. Ada yang naksir beli transmisinya kita copotin dan transmisi yang ada kita pasang lagi. Dan sekarang ini sedang pemasangan transmisi manualnya. Yang tadinya menggunakan pakai S80 LSD, sekarang udah nggak pakai LSD lagi supaya bisa buat harian. Saya memilih pakai Y21. Nanti bisa Y21 bisa dicantumkan ya nanti di template. Gitu Mas Ban. Tapi kalau ada mau beli sama mobilnya boleh juga. Ya, mobilnya ini harganya Berapa nih kalau dijual mobilnya nih? Saya nggak begitu ngerti ya karena saya nggak ada pengalaman pernah jual mobil ini, tapi pengalaman teman-teman yang udah pernah terjual antara 600 sampai 700-an. Nah, kurang lebih segitulah. Karena Estilo-nya aja juga harganya udah Estilo sekarang 300 sampai 400. 300-an. Jadi tinggal di compare aja. tinggal di compare. Tapi Estilo itu dijual di Indonesia, jadi populasinya masih lebih banyak. Banyak. Kalau ini populasinya benar-benar jarang. Nah nih, tuh ada logo Ayla-nya. Ayla Sport. Banyak ya Om ya. Ini mobil apa nih? Ini RX8 nih Om. Aduh, saya mau nanya ini nih. Nah, nih ada RX8 nih guys. Tahu ya RX8 ya? Tahu Om. Mobil favoritnya orang-orang ya. Dulu saya pernah di Mazda Om. Oh gitu. Jualan ini. Oh dulunya makanya tahu. Ini dulu harga barunya 600 zaman tahun 2011. Waktu keluar pertama tuh 600. 650-an. Setahu saya, jika saya Gitu. Oke. kalau nggak salah. Jadi saya itu bisa dibilang dagangan mobil itu sesuai selera saya, Mas. Oke. Ya intinya sesuai apa yang kita suka. Jadi kayak saya suka mobil-mobil yang agak sport begini, nggak mungkin kita dagangan L300 kan begitu. Wah iya dong. Jadi jeleknya kita punya dagangan yang seperti ini, akhirnya ada plus minusnya. Kadang-kadang kalau kita nggak butuh duit, ada orang mau beli pun nggak kita kasih, gitu. Kecuali dijual pada saat benar-benar kita BU lah ya kan. Iya, iya. Nah karena kita suka, nggak laku nggak apa-apa karena suka ke barang kita itu sendiri gitu. Jadi kita nggak jual, nggak dagang-dagang banget lah gitu. Intinya kalau ada yang beli ya kebetulan saya ada gantinya lagi ya kita jual. Jodoh-jodohan lah ya Om ya. Iya. Ini RX8 sebenarnya ini versi Gen 1. Cuma kita udah rubah di bagian body partnya seperti kap mesin, lampu, fender, bumper itu udah menggunakan yang versi Mazda RX8 Gen 2 atau facelift karena bentuk kap mesin iya berbeda di bentuk kap mesinnya. Ini di tahun berapa ini Om?
Ini mobilnya sendiri tahun 2004 sebenarnya, tapi 2004. kita sudah menggunakan versi 2012. Tapi mesin masih yang 2024. Mesinnya pun udah ganti. Karena udah gini, ganti. Mas Ban. Jadi saya ketanggalah punya mobil 3 biji itu. Oke, 3 biji dagangan atau kampakan. Saya kan tahu kan saya itu pedagang mobil kampakan. Jadi mobil-mobil itu yang kita kampakin itu katakanlah lampunya kita tukar. Oke. Lalu kap mesinnya kita tukar. Nanti dapat lagi yang joknya masih bagus, kita pasang lagi yang bagus, yang versi facelift. Dashboardnya dan seterusnya sampai benar-benar semuanya full versi facelift. Oke. Dijual berapa nih Om kalau ini ada yang mau nih? Kemungkinan kalau ngikutin pasar standar pasaran RX8 yang facelift itu kan sekarang 250 sampai 300. Kalau ini kemungkinan nggak laku karena upgradean, bukan benar-benar pure bawaannya facelift. Mungkin sekitar 200 sampai 250 juta. Guys, ini harganya cuman harga-harga apa nih? Harga Brio kayak nama dikit. Ya kan? Jadi harga mobil sport harga Brio kan. Iya. Jadi gini Mas Ban. Jadi kalau bayar yang mau beli mobil di sini itu bisa mengikuti seleranya. Jadi belum tentu kalau katakanlah kita pengen RX8, sedangkan ada RX8 di sini yang versi Matic. Oh, saya pengennya manual. Oh, tenang aja, kita bisa bikin manual gitu. Oh, Nah, gitu. Jadi nggak langsung stuck atau monoton ada di situ-situ aja nggak. Jadi kalau ada orang yang mau beli datang ke showroom ya udah adanya itu, sedangkan kita nggak. Nih mesinnya RX7, kita mau pengen ganti pakai mesin engine swap, pakai mesin SR20 DET gitu karena mau dipakai buat ngebut-ngebut dikit. Kita bisa layani itu pakai mesin yang sesuai dia inginkan. Atau kita mau pakai mesinnya RX7, kita bisa adain juga. RX7 kan ada turbonya tuh. Bisa kita pasangin Bisa mesin juga RX7. dipasangin. Begitu. Karena kan ya. kalau RX8 setahu saya dia udah nggak pakai turbo. Enggak, belum. Ini RX8 ini sebenarnya versi downgrade-nya dari RX7 Mas Bang. Iya. Nah, Om, ini apa sih Om? Ini akord ya? Kalau akord dibikin hatchback guys. Bukan Waduh. lebek, ini cabrio. Cabriolet, dibikin cabriolet, sorry. Jadi gini. Akord dibikin cabriolet. Oke. Mobil bekas kontes audio ya? Jadi saya dapat mobil ini. Kebetulan ada orang yang bekas kontes, dia ngebangun udah habis sekitar 600-700 juta. Jumlah TV-nya aja, monitor yang ada di sini tuh kalau nggak salah ada sekitar 70 unit Mas Ban. Monitornya. Monitornya aja kecil-kecil nih. Nah, ada juga power yang udah gede-gede, woofer apa, saya nggak begitu ngerti ya kan. Ini powernya Bu. Nah, cuma Subwoofernya. kalau orang yang udah ngebangun mobil seperti ini kan dijual kembali di showroom atau di iklan udah nggak mungkin laku, siapa yang beli? Iya, itu Nah, dia. Om. larinya yang ke sini. Ini mobil Accord tahun 2012 yang udah dioprek-oprek versi seperti mobil Batman gitu ya, teman-teman. Oke. Ini udah menggunakan Airsus depan belakang, velgnya juga ring 22, pakai velg 3 piece. Lalu mesinnya sendiri pakai K24 tapi udah diturboin. K24 tapi diturboin. Turboin, ya. Jadi udah nggak pakai mesin-mesin biasa aja, walaupun ini membuat mobil kontes, bisa juga buat ngebut sekalian. Gitu. Cuma kalau ada yang mau bisa nih. Jadi kalau ada yang minat dengan mobil ini, mungkin tujuannya buat di restorasi ulang untuk keperluan kontes sendiri, atau bisa dibuat mobil. Selama ini karena mobil ini sebelum dijual ke kita, mobil ini digunakan untuk disewakan ke prewedding itu, prewed. Oke. Nah, gitu katanya udah banyak disewa, satu kali sewa bisa 5 jutaan. Karena mungkin udah bosen, maka dijual ke kita. Ini aja nih monitor. Ya. Monitor semua loh di sini nih. Tuh, Ambil lihat aja nih gambar. monitor. Nah, gambar ini itunya. tuh monitor. Dashboardnya aja udah diganti karbon. Coba lah, mobil mewah dibikin begini. Ini mesinnya nih K24 dan ini dia ada turbonya. Nah, ini jarang juga nih. Ini namanya apa? Saya lupa. Mas Ban tahu? CHR apa? Apa nih Om? Ini Oh, CRX. oh CRX ya, CHR lagi. CRX. Ya, karena mobil agak langka jadi Ya. nggak semua orang ngerti. Karena dia depannya ini mirip Nova ya. Belakangnya Seperti tapi yang lebih saya lancip. jelasin tadi Mas Ban. Jadi begini. Sama di Estilo, ada Genio dan Estilo. Ya. Ini adalah versi Nova. Heeh. Tapi Nova sendiri udah Ada hatchback-nya Om. hatchback 2 pintu. Iya. Nah, tapi ini yang versinya ada versi lain lagi. Tapi mobil ini benar-benar nggak keluar di Indonesia. Versi JDM-nya. Oke. Nah, hanya keluar di Jepang aja untuk mobil-mobil balapnya lah gitu. Oke. Namanya CRX. CRX. Dan mobil ini
tergolong langka banget. Mas Bang. Bukan langka lagi, langka banget. Dan ini Iya. body doang ya? Ya, ini saya restorasi. Enggak, ini sebenarnya bukan asli, bukan original CRX. Tapi ini adalah hasil convert dari Nova. Oke. Dan saya kebetulan dapat bodi belakangnya. Oh, half cut ya? Rear cut namanya. Jadi rear cut. Potongan belakang. Potongan belakang. Kebetulan saya dapat, kita kawinin dengan Civic Nova yang beredar di Indonesia. Kalau ada yang mau, bisa nih. Saya sebenarnya udah agak jujur aja, udah agak putus asa karena banyak yang kita bangunkan. Saya lagi bangun Evo, lagi bangun Lancer, bangun Eka segala macam. Mungkin ini kalau nunggu antrian bakal lama, bisa 2 tahun lagi. Jadi kalau ada orang yang mau nerusin dengan kondisi apa adanya sekarang, mau kita jual aja Mas Ban. Ini kalau body aja kayak gini dijual berapa nih? Bodinya aja begini sebenarnya kalau 240 juta itu udah ada yang nungguin. 240 juta, udah ada yang nungguin karena gampang nih. Ya pakai mesinnya Nova udah selesai. Ya, jalan. pilihannya begini. Dibanding orang beli Estilo, sekarang Estilo udah 300 juta. Iya. Tapi Estilo kan masih biasa-biasa aja. Yang banyak di jalan masih banyak kita lihat. Tapi Iya. kalau ini benar-benar ada kebanggaan, kepuasan sendiri orang yang memiliki CRX di garasinya. Nah ini Om, ini mobil juga saya jarang lihat nih, Mazda 323. Tapi 2 pintu, Ya, hatchback. Saya kira tadi dari jauh Starlet ini. enggak. Mobil ini namanya itu GTX. GTX. Ya, nanti bisa teman-teman Google atau nanti ditempel di video. Ini GTX versi hatchback atau versi sport dari Mazda 323 Familia. Interplay. Atau Interplay, betul Interplay, tapi ini yang seperti Genio Estilo. Ini yang versi hatchbacknya dan 2 pintu. Kebetulan juga di Indonesia ada sedikit yang punya, kata kalau nggak salah ada sekitar 10 orang yang memiliki mobil seperti ini. Dan mobil ini hanya dimasukkan ke Indonesia hanya buat keperluan rally. Untuk keperluan balap rally. Nah, gitu. Jadi 2 pintu ya. Saya memang sengaja agak komitmen dari beberapa versi mobil yang dari beberapa pabrik Merek dari mobil. beberapa varian mobil yang ada versinya hatchback, saya buru tuh. Jadi Estilo, Nova, CRX, Mazda ini, dan itu juga kebetulan ada Mazda satu lagi yang kebetulan mirip dengan Eka. Nah, sebenarnya banyak sih, ada Lancer dan Gun juga saya belum punya. Ya, gitu. Ini bukan Eka berarti ya? Oh Bukan, iya Mas bukan, saya kira Eka nih. Ya. Oh bukan Enggak, guys. Ya, banyak orang tuh mengira ini adalah Civic Eka karena benar-benar mirip. Ini sebenarnya Mazda Protege ya. Mazda Protege. Mazda Protege adalah versi hatchback 2 pintunya dari bawaannya Lantis. Oke. Mazda Lantis yang 4 pintu sedan, dan sedangkan ini adalah Yang 2 pintunya. versi hatchback 2 pintu. Saya lebih suka mobil ini, hatchbacknya tuh ada cembungannya di belakang, kayak wide body-nya gitu. Agak saya suka. wide body. Jadi kayak seksi gitu. Kayak seksi. Nah, dan satu lagi mobil ini nggak beredar di pasaran di Indonesia secara umum. Oke. Hanya ada satu ini yang saya lihat. Bahkan di Google pun saya cari tuh nggak ketemu, Mas Ban. Oke. Nah, jadi sampai di YouTube pun kalau kita cari ya, searching dengan keywordnya Mazda Protege yang seperti ini tuh nggak keluar, nggak ada. Jadi hanya ada satu ini saya dapat, dan di YouTube tuh baru ada satu beredar di Amerika. Oh di Amerika. Berarti di Jepang juga belum tentu ada ini Om. Kayaknya nggak ketemu, nggak tahu ini kenapa mobil ini keluarnya mungkin sedikit sekali ya. Jadi ini Jadi jarang. saya sendiri pun namanya apa nggak tahu ya. Jadi nggak tahu namanya. Ternyata begitu dimasukin gambar via foto Google, nah ternyata keluar. Itu pun ada hanya ngejelasin di Wikipedia. Oh Mazda Gitu. Protege. Nah sekarang pengerjaan baru nyampe ini saya refresh mesin sama restorasi bodi. Dan ini mesin aslinya ya? Mesin aslinya bawaannya Lantis, Mazda Lantis. Mazda Lantis. Oke. Nah nih guys, wih ini Lancer apa Evo Om? Mobil ini udah banyak dikenal ya di kalangan netizen karena beberapa kali saya posting ada di YouTube saya juga, ada di beberapa medsos saya bahwa saya lagi ngebangun Lancer Cedia versi tahun 2003 sampai 2010. Ini model Cedia yang standar, kita convert ke bodi Evo 789 karena Evo 789 itu mirip ya bodinya
tapi pilihannya ini ke Evo 8. Oh, ke Evo 8. Tapi kenapa ini mobil ini udah banyak yang tahu? Karena banyak teman-teman pengen tahu apa itu convert sebenarnya. Di situ saya pernah bahas juga. Tapi ini enggak convert full convert, Mas Ban. Jadi hanya menggunakan handmade lah. Jadi biasanya kan orang kalau convert itu impor barang kan, body part, engine segala macam. Sedangkan ini menggunakan bahan fiber, produksi jadi lokal. handmade, jadi dibentuk dari badan Ya, termasuk fiber. di white body-nya juga kita menggunakan tangan-tangan terampil. Wah, ini Gitu. handmade. Gitu. Itu udah kayak seniman ya. Benar. Tapi kalau ada yang mau dijual juga nih. Beberapa kali udah ada persempat yang nawar apa adanya begini, kita lanjutin pengerjaannya tetap di sini. Nanti kita bisa menyesuaikan request sesuai yang pembelinya. Nanti mau pakai spek mesin apa atau kalau saya sih rencananya mau pakai mesin turbo. Oke. Tapi nggak semuanya pakai full Evo transmisi AWD karena kendala budget ya. Jadi saya mau pakai mesin biasa aja 4G63 turbo tapi 2 WD. FWD. Kalau udah jadi berapa Om? Pasaran jadinya? Kalau jadi sih nggak mahal, ini mungkin di bawah 200 ya. Di bawah 200 juta. 200. Kalau kalau ini dijual? Kalau ini belum tahu harganya berapa. Kita belum pernah survei pasar dulu. Nanti kita cobalah, kita begitu udah selesai kita launching. Ini Dangan ya Om ya? Oke. Mobil ini sebenarnya bisa terbilang udah jadul ya. Iya. Jadul, tapi saya punya histori sendiri di mobil ini. Jadi saya dulu waktu masih muda sempat pakai ini, dan kebetulan kalau mobil yang sejenis ini tuh nggak ada yang bagus Mas Ban, jadi nggak mungkin kita piara gitu kan. Iya. Kebetulan saya dapat mobil ini yang udah kondisinya masih bagus banget, kondisinya masih full original. Nah makanya saya pengen kembali ke nostalgia lagi, ke zaman masih muda, saya pengen memiliki lagi. Dan kebetulan saya nggak tanggung-tanggung juga, udah saya ganti mesin pakai 4G63 Evo 3 Turbo. 4G63 Evo 3 Turbo. Ya, yang turbo 2 WD. Wah, mesinnya guys, kelihatan aja udah serem ini mesinnya. Iya. Tuh lihat nih, Turbonya udah gede juga. Iya. Koplingnya udah pakai kompetisi. ECU-nya kita udah pakai standalone, lumayan lah, horsepower-nya udah hampir 400-an. 400-an ini buat ngedrag kali ya Om, yang 400. Niatnya sih nggak begitu, pokoknya kita pasang aja dulu karena kebetulan barang ada. Bener. Tapi ini buat dikoleksi apa dijual kalau ini? Ya, apa sih yang nggak dijual Mas Ban? Kalau ada yang mau ya kita jual juga lah. Ini kalau ada yang mau nih kira-kira mahalnya barangkali berapa ada nih? yang kebetulan sama seperti saya waktu masih mudanya pernah pakai mobil beginian. Kadang-kadang namanya manusia tuh pengen kembali ke ini ya. Iya, makanya mobil-mobil nanti sekarang banyak diburu juga Om. Iya gitu. Karena itu orang tuh pengen kembali ke masa mudanya lagi gitu. Berapa nih kira-kira mahar nih? Enggak, kalau ini murah, di bawah 100. Oh, di bawah 100 juta? Iya. Tapi dengan mesin ini? Apa adanya saya kasih. Tapi kalau mau beli katakanlah, saya mau pakai mesin standar aja, ya kita copot mesinnya, pasang mesin lagi yang standaran, non turbo, ya 50 juta lah. 50 juta. Oke, buat teman-teman yang mau nyari mobil second atau mobil bekas berkualitas, nggak perlu pusing, nggak perlu keliling-keliling, teman-teman bisa langsung pantengin aja carsom.id. Di carsom.id itu banyak banget mobil-mobil bekas berkualitas. Itu ada kurang lebih 1.500-an unit, dari yang paling murah, mobil yang harganya di bawah 100 juta, sampai yang paling mahal juga ada. Dan kalau kita ngelihat di carsom.id itu pilihannya banyak banget. Kita mau nyari MPV, mau nyari city car, dan mau nyari premium car, itu juga ada. Dan teman-teman gak perlu khawatir, mobil-mobil carsom.id itu sudah diperiksa dengan pemeriksaan 175 titik oleh inspektor yang handal ya, atau inspektor yang berpengalaman. Jadi teman-teman tinggal lihat aja mobil yang teman-teman suka yang mana, dan langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa mendatangi untuk membuat janjian di Carsom Experience terdekat untuk melihat langsung mobil pilihan teman-teman, dan bisa juga teman-teman test drive. Jadi di Carsom itu lengkap banget guys. Kita nggak usah keliling-keliling, cukup scroll aja. Kalau udah oke, tinggal datang. Dan mobil-mobil yang dijual Carsom itu juga bergaransi 1 tahun untuk AC, mesin, dan transmisi.
Buat teman-teman yang penasaran, pengen langsung lihat aja mobil-mobil second pilihannya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Banyak banget. Nih, saya mau nanya dulu nih, ini antara ini apa ini dulu? Ini aja dulu kali ya, Om. Enggak, yang di depan mata dulu aja. Yang depan mata aja dulu. Oke. Ini Mercedes-Benz W204. Tahu ya? Tahu, Om. Tapi mana mesinnya, Om? Ini W204 sebenarnya kemarin sih nabraknya sedikit aja, nggak begitu banyak, jadi masih bisa dibenerin. Cuma Mesin pecah, mesin kena. mesinnya enggak sih sebenarnya. Mau saya periksa dulu, pengen tahu kondisi seperti apa. Jadi nantinya mobil ini bakal kita bangun lagi, utuh lagi. Tapi ada dua kemungkinan, karena ini rusak di bagian depan. Di bumper, kap mesin, fender rusak satu, dan radiator kondensor. Jadi sekiranya ini belanjanya banyak, nggak worth dengan harga mobil nanti bakal dijual. Jadi mungkin mobil ini bakal kita jual ketengan aja. Kampakan, ketengan. Dikampakin. Jadi Nah. kalau ada yang punya 204 nyari-nyari spare part, kalau ini nggak jadi dibangun, bisa hubungi Om Topik. Ya, jadi karena ini interiornya masih bagus Om ya, Mas Dan ya. Dashboardnya masih utuh, setirnya masih utuh, dan ini versinya yang facelift. Oh, yang lampunya udah facelift. Iya, yang Tapi lampunya bagusnya. pecah kali ya? Lampunya pecah. Jadi kemungkinan ini kalau dibelanjain masih sekitar 30 jutaan juga. Iya. Tapi kalau kebetulan katakanlah gini, saya dapat lagi mobil yang versi sama tapi nabraknya belakang. Kawinin deh. Saya beli itu mobil, saya ambil depannya, saya pasang jadi satu unit, dan yang satunya lagi yang bakal kita kampakin. Yang dikampakin. Gitu. Aluminium ya rangkanya. Ya, kebetulan ini apa yang namanya bumpernya masih bagus. Nah, ini fendernya cuma penyok segini doang nih, sebelah kanan. Sebelah kiri mah utuh. Iya. Nah, terakhir deh nih, Om. Oke. Ini ada Lancer ya. Ini Lancer kan ya? Bukan Evo ya, Om? Nah, ini Lancer CK4. CK4. Lancer CK4 ya, tapi orang-orang Indonesia bilang Evo 4. Sebenarnya pastikan dulu teman-teman, Lancer CK4 dan Evo 4 itu beda. Beda. Lancer dan Evo itu beda. Jangan sebut Evo Lancer itu dengan Evo. Iya. Kecuali begini, ini Lancer CK yang udah kita convert ke Evo. Iya. Tapi bukan, tetap belum disebut Evo. Evo Karena ya Evo. Evo tuh Evo. Nah, ini Lancer CK4 yang udah kita convert. Convertnya hanya bagian bodi aja, dari kap mesin, fender, lampu, bumper. Interior juga udah Evo, belakang juga Evo. Hanya saja mesinnya tadinya saya menggunakan pakai mesinnya 4G93 DWC Mavic. Mesinnya terjual, udah laku Mas Ban. Jadi nantinya saya bakal pasang mesin 4G63 AWD juga. 63 AWD. Ya. Dijual, Om? Saya sempat posting kemarin, barangkali ada yang mau minat nerusin ini mobil sampai terima apa adanya begini atau terima beres, itu dijual. Kalau enggak, kalau belum ada yang pembeli, nanti kita beresin dulu sampai selesai, sampai hidup jalan normal, AC dingin, baru kita launching jual. Nggak mungkin kita semua mobil dikoleksi, karena ini masih tergolong mobil biasa, jadi nggak begitu terlalu saya simpan. Ini kalau dijual berapa nih kira-kira? Kalau udah jadi full convert Evo 4, sekitar harga pasaran sekarang mendekati 400. Oke. Yang jelas 300 sampai 400 tergantung kondisi, ternyata hasilnya bagus itu bisa lebih tinggi. Oke. Kalau ini, Om? Kalau dijual, enggak, ini murah ini. Kalau apa adanya begini, semua lengkap surat itu 100 jutaan. 100 jutaan. Harga normalnya masih 250-an. Nah, 100 jutaan itu mesin tadi terpasang. Dipasang lagi, dikasih semua barang-barangnya. Oh. Gitu. Tapi kalau mau dirapin lagi nanti dihitung dulu gitu ya. Iya, tetap nanti kalau begitu udah jadi dijual, tetap kita dibawa pasaran, dan kita mesti jelasin ke calon pembeli bahwa ini mobil bekas nabrak yang kita benerin. Jadi foto-foto mobil waktu kita sebelum benerin itu ditunjukin. Iya. Jadi nggak ada nggak bohong lah gitu nggak ya. bohong, nggak jual kucing dalam karung Iya. lah. Kalau orang Mobil bekas nabrak dibilang nggak enggak nabrak. lah, jangan, nggak bekas nabrak. Kalau menurut saya dia tahu bekas nabrak, bilang nggak bekas nabrak sih nggak berkah. Nggak berkah. Iya. Karena jualan itu harus jujur. Iya. Bekas nabrak bilang bekas nabrak. Iya, betul. Kalau nggak bekas nabrak, ya memang nggak bekas. Jangan bekas nabrak bilang nggak bekas nabrak. Iya. Mendingan yang jelas-jelas aja, Om ya. Betul, Ini betul. bekas nabrak. Tinggal dilihat, ini sasisnya masih utuh. Penyok di fender, ya kan? Iya. Yang dibenerin apa aja. Nah, Orang malah senang kok kalau kita lebih transparan lah, bilang bekas nabrak, nabraknya sekian gitu, nggak ini. Orang tetap beli. kecuali kalau nabrak ininya melengkung nih.
Ya, selama masih bisa diganti. Ah, Kalau diperbaiki itu biasanya nggak kembali sempurna. bener. Pasti biarpun dia dilurusin, kadang-kadang dia akan narik lama-lama. Oh, jalannya miring. Iya, nggak bisa disepuring gitu biasanya. Iya, Disepuring nggak akan kena. nggak bisa, susah itu. Oke, thank you nih Om Oh, Topik udah kita udah muter-muter juga Iya, kan iya. di seluruh ke bengkelan. Sebenarnya ada satu lagi tuh mobil-mobil yang tempatnya Om Topik. Lain kali ya datang lagi ya. Lain kali datang lagi karena udah gelap. Nanti kalau kita ada mobil baru, ada barang-barang baru, kita hubungilah Mas Ban Oh, supaya siap. teman-teman di sana yang pengen tahu perkembangan terbaru, update terbaru dari Top X Auto Junkyard bisa nonton terus di videonya Mas Oh, Ban. siap, siap. Terus juga kalau kampakan, kalau teman-teman nyari spare part copotan ya, mobil apa aja ada ya Om ya? Jadi gini Mas Ban, saya di akhir kesimpulan ini, jadi banyak teman-teman pengen tahu apa sih sebenarnya Top X Auto Junkyard. Jadi saya jelasin di sini bahwa kita itu anggap aja bergerak di otomotif apa aja nih. Terutama kita jual beli mobil, tapi saya memilih segmen jual beli mobil segala kondisi. Jadi banyak kadang-kadang orang nawarin mobil ke saya, oh mau jual mobil, mobilnya apa? Gini. Kondisi bagus, normal, AC dingin, nggak bekas nabrak. Oh salah, jangan tawarin ke saya, itu bukan segmen saya. Jadi yang bekas banjir, bekas nabrak, bekas mobil udah jelek-jelek tawarin ke saya juga jadikan bahan. Nanti kalau begitu saya jual, saya benerin dulu. Nanti begitu nggak jadi dijual, kita dijual eceran. Jadi selain kita jual beli mobil, kita juga melayani juga orang beli spare part ke kita sekaligus pemasangan. Oke. Atau kita beli bahan ke sini sekaligus kita ngebangun mobil sesuai spek yang dia inginkan. Yang dia mau. Misalnya dia mau beli mau bangun Evo, bodinya beli dari sini. Oke, body partnya juga beli dari sini, lalu juga mesinnya dari sini, pemasangannya di sini bisa. Atau beli semua bahannya aja, pemasangannya di luar juga boleh. Gitu. Oke, Nah, jadi selain itu fleksibel. selain kita ngebangun mobil juga kita menyediakan bahan, menyediakan mesinnya, menyediakan spare partnya juga. Jadi fleksibel guys, nyari mesin apa aja, hubungi aja Om Topik. Iya, iya. Nyari spare part copotan, tapi yang paling keren bukan mobil yang bagus yang cari Om Topik, mobil bekas tabrak, mobil bekas banjir, mobil yang orang udah nggak dikeliling nggak ada yang mau beli ya. Iya. Hubungin Om Topik. Jadi kita hadir di sini untuk sebenarnya sesuai dengan yang orang butuhkan. Kan selama ini ada orang punya mobilnya mangkrak, mau dijual kemana-mana nggak bisa. Ditawarin ke marketplace nggak ada yang mau. Ditawarin ke showroom-showroom apalagi nggak ada yang mau. Jadi ya kita hadir di sini memberikan solusi ke orang-orang di sana yang kebetulan punya mobil nggak bisa diapa-apain lagi. Bisa. Jadi kalau mau restorasi bisa, engine swap bisa ya Om. Betul. Beli mesinnya doang bisa. Bisa. Bahkan ada orang top juga nyari mesin ke sini nih. Gitu. Oke, kalau gitu thank you nih Oke, Om Topik siap. sekali lagi. Jangan kapok datang lagi Mas Ban ya. Siap, nanti kita main lagi guys, ya kan? Kita melihat bahwa ada ciri khasnya sendiri ternyata di sini. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga Om Topik ternyata punya channel YouTube. Ada. Channel YouTube-nya apa Om Topik? Sama seperti di Instagram, ada TikTok, Facebook, dan YouTube juga. Namanya sama Top X Auto Junkyard. Jangan lupa di subscribe guys. Ya boleh. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.